Halo sahabat semua, jadi lama tidak konten, kita akan buat tutorial mengenai membuat RPP dan modul aljar terintegrasi ke Coding dan pembelajaran mendalam satu semester dengan bantuan Gemini dengan modul Canvas. Oke, yang hal-hal yang harus dipersiapkan, yang pertama format RPP, kemudian CPN pembelajaran, modul pembelajaran mendalam, modul Coding, prompt terstruktur dan efektif, kemudian siapkan Gemini dengan akun sekolah, kemudian silakan yang lainnya. Jadi kita pertama siapkan format ya. Nah, di sini saya letakkan di Google Drive ya. Ini jadi ada format RPP, kemudian modul pembelajaran mendalam, kemudian kecerdasan, modul kecerdasan artificial dan coding. Kemudian yang tak kalah lainnya yang perlu disiapkan adalah CP-nya mata pelajaran masing-masing ya. Jadi saya siapkan CP-nya di sini. Nah, oke, ini CP-nya yang mau di-generate. Kemudian setelah itu ini CP-nya ya. Jadi CP-nya seharusnya dipotong aja ya, misalkan ini dia hanya itu sih untuk desain komunikasi visual nih, yang ini di kayak gini dia ya, hanya desain komunikasi visual di cafe yang fase I saja ya. Jadi nanti bagi aja, kalau di satu semester 1 misalkan yang ini elemen 1, 2, dan 3 misalkan ya, kemudian semester 2 elemen 4 dan 5. Nah, di sini saya akan coba generate yang semester 2, 4, dan 5. Nah, ini di generate-nya adalah satu semester ya, 12 kali pertemuan. Satu kali pertemuan kita anggap ada 12 jam gitu ya, misalkan ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah menyiapkan promnya. Oke, saya siapkan promnya sini. Nah, kalau sudah siap semua nih, kita siapkan promnya seperti ini. Nah, nanti saya copy ya di bagian bawah di deskripsi. Nah, ini ya, seorang guru profesional ya, pengajar. Kemudian ini ya, di sini ya, formatnya RPP PDF sudah tadi ya. Kemudian tugas Anda membuat ininya ya. Nah, ini PDF-nya, kecerdasan artifisial. Di sini modulnya, ini nggak usah dirubah ya, tinggal di ini aja. Kemudian nah, ini yang perlu penting nih, yang ini fase F, tadi kan fase I harusnya ya. Fase I SMK fotografi dan komputer grafis. Nah, kemudian perhatikan pada yang diambil dari CPDKP fase I 2025 PDF ya tadi ya. Nah, kemudian form di bawah dengan ketentuan nih, RPP dibagi 12 kali pertemuan. Satu kali pertemuan anggap saja 12 jam, 12 GP, 1 GP 30 menit ya. Kemudian gunakan file yang diunggah sebagai referensi utama, biasalah ya. Kemudian isi ininya ya, NIP guru, kemudian NIP kepala sekolah, kemudian satuan pendidikan, tahun ajaran, fasenya, kemudian lokasi waktu. Ini berapa tuh? Harusnya lokasinya berapa? 12 ya. Nah, ini ya, 12 per pertemuan. Nah, kalau yang ini sih opsional ya, karena contohnya dari dia hanya saya mau ganti dengan yang punggung gitu misalkan ya. Ini opsional yang nomor 11. Oke. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah seperti ini. Kita siapkan Gemini.google.com. Oke. Nah, setelah Gemini muncul, maka klik tools, pilih bagian Canvas. Nah, kalau sudah, copy prompt tadi, prompt ini. Nah, ini ya, set ya.
Jadi di sini ada keterangannya bertahap ya. Buatlah bertahap satu RPP yang optimal dan sesuai kebutuhan, kemudian dilanjutkan RPP kedua hingga nanti ke-12 ya. Nah ini contoh, itu bisa dimodifikasi ya sesuai kebutuhan. Kemudian kita paste di sini. Ingat, kita harus unggah juga dari Google Drive file-file tadi. Nah kita copy dari sini ya. Misalkan yang nih saya punya, misalkan bisa ya, kalau punya di sini klik kanan, kemudian pastikan dia share-nya adalah, kita tunggu sebentar. Nah ini kita share-nya untuk anyone ya. Kita copy linknya di sini ya, copy linknya, kemudian kita paste di sini aja ya. Maka akan muncul filenya, tinggal diklik ya, klik, kemudian insert. Nah tambahkan lagi file from Google Drive. Nah cari yang misalkan yang tadi di sini ya, yang ini RPP-nya, ini yang mau diambil. Ya pastikan tadi ini ya, bahwa ini sudah di share gitu aja ya, di share view untuk semua gitu ya. Ya kita kalau sudah share untuk semua tadi, kita copy link, kemudian masuk ke Gemini, kita paste lagi. Nah, kita pilih format RPP-nya, kemudian kita tambahkan ya lagi, mana tadi, nah ini modul pembelajaran mendalamnya, kita copy link, kita masukkan ke sini. Ada baiknya dalam Google Drive-nya itu satu akun dengan Gemini-nya itu ya, biar lebih mudah. Nah kemudian yang terakhir adalah modul kecerdasan. Copy link, kemudian kita tambahkan di bagian, nah ini kita tambahkan, kita hapus dulu, kita paste, kemudian kita enter ya, kemudian kita klik nih, kemudian kita insert. Nah modulnya itu akan saya sediakan yang kayak pelajaran mendalam dan kecerdasan coding dan format RPP-nya ya, jadi tinggal di ini nanti di kopas saja nanti gitu ya. Nah kemudian setelah itu pastikan ini kanvas, kemudian ini pastikan yang pro ya, atau mungkin yang thinking ya, tapi oke, kita coba yang pro ya, kita coba ya. Kalau pro itu for maths dan code. Kemudian kita coba yang pro aja. Oke, kalau dirasa sudah lengkap itu, kita submit. Nah, kita coba pakai pro dulu ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita percepat aja ya, percepat. Oke, nah jadi hasilnya kayak gini. Kalau di kanvas, dia akan muncul di bagian kanan sini ya. Ya, di sini dia akan membuat seperti format yang disediakan itu ya. Nah, ini ya. Ini pertemuan pertama ya, pertemuan pertama. Oke, nanti bisa bisa dirapikan gitu ya nanti ya. Nah ini seperti ini. Nah, kemudian kita share export to doc ya. Nah kita jadikan dokumen. Oke, kita rename nih ya. Ini rename pakai RPP pertemuan pertama itu misalkan ya. Oke ya. Nah ini RPP pertemuan pertama, kita letakkan dia di folder sesuai dengan folder kita ya. Kita move, kita buat folder, silahkan Pak Ibu ya, buat folder di tempatnya masing-masing. Kemudian saya taruh di My Drive saya, atau saya di Drive bersama saya. Kemudian Bapak Ibu letakkan sesuai dengan Drive masing-masing ya. Saya letakkan di Drive ini saya.
dating di KP saya, kemudian RPP dah di sini ya. Kalau enggak silakan di sini folder ya. Kemudian fase ya, fase E gitu ya. Nah, di dalam fase E semester 2 gitu ya, semester 2 karena kita, nah kita letakkan di sini ya. Ya pastikan di sini supaya gampang. Nah, oke. Nah, kalau sudah yang selesai ini bisa dicek lagi ya, nanti diperbaiki aja dulu ya. Nah, nanti bisa diperbaiki ini ya, sesuai dengan ini ya. Nah, kemudian berikutnya di sini akan ada, apakah Anda ingin melanjutkan ke kedua sekarang ya. Kalau dirasa ini cukup ya, saya rasa ini cukup ya di atas ya. Nah, kemudian ini sudah diatur sama dia ya, ada catatannya juga gitu ya, di bawah sini ada catatan juga. Kalau mau ada catatannya bisa di copy catatannya ya, misalkan yang ini mungkin tidak ada di sini catatannya, jadi bisa jadi catatan untuk Anda itu ya. Ini bisa di copy, letakkan di bagian bawah sebagai catatan nanti ya, mengingat saja ya, jadi nanti pembelajarannya dibagi dua gitu misalkan ya. Nah itu contohnya. Nah, kita tutup, kita lanjutkan lagi ke berikutnya dengan jawab ya gitu ya, ya, dan kita submit lagi, submit gitu ya. Kali akan bekerja untuk mengerjakan yang kedua, kita percepat aja ya. Oke, ini yang kedua udah mulai generate ya, jadi di sini akan membuat yang kedua, pertemuan kedua ya. Jadi pada tutorial ini mungkin saya hanya sampai kedua, yang ketiga keempat tinggal lanjutkan ya seperti aja ya sebenarnya ya. Jadi seperti ini ya. Nah, itu akan dibuat ya. Dari atas sudah membuat ini modul kedua ya, di sini sudah ada pertemuan kedua di sini ya. Nah, kita sama tadi ya, export to doc lagi gitu ya. Nah, kemudian ya kita tinggal rename aja di sini jadi apa tadi, RPP pertemuan 2 gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal di contoh ya, nanti di move, kemudian kita pakai semester 2 tadi ya, dan semester 2 ini nah move gitu ya, taruh di sini biar kita menjadi satu tempat ini ya, penyimpanan gitu ya. Berikutnya sama dia akan menanya apakah mau ke 3 dan seterusnya gitu ya. Silakan lakukan generate dari 3 dan seterusnya ya, nanti saya akan percepat sampai ke 12, kemudian kita akan membuat modul ajarnya ya. Oke, saya pause dulu, saya percepat ya. Satu hal lagi ya, jadi kalau apa namanya itu ada yang salah bisa dikoreksi, kemudian diperbaiki atau ditambahkan atau dikurangi kalau berlebihan gitu ya. Nah, jika nanti tidak ada apa pertanyaan apa ingin melanjutkan ke keempat, misalkan seperti ini contohnya ya, maka ketikkan saja di bawah lanjutkan ke pertemuan keempat saja, nanti dia akan mengenerate-nya ya. Oke, kita sudah mau ke pertemuan 12 nih ya, udah selesai ya, tinggal kita simpan di folder yang sudah kita siapkan gitu ya. Nah, oke, kalau ini sudah terkumpul 12 apa namanya pertemuan ya, kita cek ya, kita cek ada 12 pertemuan. Oke, kita cek ya. Oh, di sini sudah selesai 12 pertemuan. Oke, sebentar. Oke. Ini ya, ada 12 pertemuan, 1 sampai 12. Berikutnya adalah kita akan membuat modulnya ya. Berikutnya ya, kita tutup dulu semua ini, RPP-nya kita tutup.
supaya lebih ringan. Kalau Bapak Ibu yang punya RAM 8 atau di bawah itu, jangan ikutin tab ini ya, karena ini akan sangat membebani komputer. Jadi muncul satu, diekspor, disimpan, di move, kemudian close gitu ya, sehingga memorinya jadi lebih hemat ya. Nah, sudah selesai ini ya, selesai. Maka kita lakukan ke prompt berikutnya adalah seperti ini. Oke, saya tunjukkan prompt berikutnya. Nah, promptnya adalah seperti ini. Nah, jadi setelah membuat RPP, kemudian Anda diminta membuat modul atau materi ajar untuk RPP yang telah dibuat tadi ya. Kita bertahap mulai dari pertemuan 1 ya, kita buat bertahap satu persatu sampai ke pertemuan 12 nanti ya. Nah, dengan ini ya mudah dipahami anak-anak sekarang. Namun tetap ada esensi materi dan sesuai dengan RPP yang telah dibuat, sertakan gambar atau informasi lainnya jika diperlukan untuk modul yang menarik ya. Tinggal kita copy ini. Oke, tetap dia pada mode kanvas ya. Kemudian kita gitu ya. Nah, kemudian kita akan generate lagi. Oke, kita tunggu. Saya contohkan 2 ya, nanti sisanya sampai 12 silahkan dipraktekkan sendiri ya. Kita coba tunggu. Nah, kita percepat ya. Oke, lama cepatnya proses generate ini kan udah generate ya. Ini udah generate untuk apa namanya itu modul ini ya. Ini kita klik. Nah, ini dia modulnya ya, modul ajarnya seperti ini ya. Sama seperti tadi sebenarnya ya. Nah, itu ya, dia menambahkan apa dari icon gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kita akan ekspor ke doc ya, ekspor ke doc. Nah, ini modul ajar satu ya, modul pertemuan pertama gitu ya. Kita kasih nama modul pertemuan pertama. Nah, ini udah sesuai dengan ininya ya, dengan RPP yang pertama tadi ya. Ini udah disesuaikan dengan RPP yang pertama tadi. Nah, ini ada penjelasannya dan macam-macamnya ada di sini ya. Nah, untuk berikutnya juga sama nih. Nah, ini ya, apakah ingin pertemuan berikutnya ya gitu aja. Dia akan memproses modul berikutnya. Ini sama ya, saya percepat lagi. Oke, ini sudah di generate yang kedua ya. Ini yang kedua sesuai dengan RPP tadi. Jadi apa yang dipelajari anak-anak kita jelaskan di kelas nanti itu sudah di generate di sini ya. Tentu saja ini kan teorinya, prakteknya nanti ada di bagian-bagian bawahnya ya. Ya, kemudian kita jadikan doc gitu ya. Itu ya, jadi kita tunggu sama seperti tadi. Ini modul pertemuan kedua ya, kita copy aja, saya ingin copy aja nih. Ini modul pertemuan kedua. Oke, setelah ada, kita move lagi ke folder tadi ya, biar jadi satu gitu ya. Move ke folder yang sudah tadi ya, semester 2 tadi ya. Jadi dia akan jadi satu ya, RPP dan modul. Nah, itu ya. Oke, ini untuk berikutnya sama ya. Ini pernah minta modul ketiga mau dilanjutkan nggak? Ya, itu aja ya. Ya, saya kira ini akan mudah ya. Nanti sampai 12 akan dicoba. Nah, pada ke-12 akan saya contohkan bagaimana membuat kalau ingin buat infografis atau di sini ada ya flashcard atau quiz atau apa, nanti bisa digenerate dari sini ya. Nanti kita contohkan di pertemuan ke-12 gitu ya. Kita akan percepat.
Oke, kita sudah ke modul ajar ke-12. Oke, kita klik yang ke-12. Kemudian nah ini ke-12, kita simpan di folder yang tadi ya. Oke, kita pindahkan, kita move ke folder yang tadi. Oke, ini ya. Nah ini kita move ke sini, kita move. Oke, kita akan lihat di folder itu sudah ada 12 modul pertemuan, kemudian 12 RPP juga. Jadi udah lengkap ya semuanya ya. Ini bisa dikerjakan bisa jadi kurang dari 1 jam ya. Yang dulu kita buat berhari-hari ini bisa kita selesaikan dalam 1 jam. Nah berikutnya sebagai tambahan ya, ini opsional ya, bisa mengerjakan hal seperti ini. Jadi ini yang ke-12, kita mau buat dia dalam bentuk misalkan contoh ya webpage itu misalkan, maka dia akan dibuatkan dalam bentuk web gitu ya. Tapi kalau mau buat dalam bentuk infografis bisa juga, bisa flash gitu. Kita coba satu-satu ya, misalkan webpage kayak gimana dia, coba kita lihat. Nah hasilnya adalah ya seperti, kita percepat. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau untuk menjalankan sepertinya ini harus mungkin di copy dulu ya, di copy dulu semua isinya, kemudian bisa menggunakan apa, VS Code ya. Saya coba pakai VS Code ya, Visual Studio Code. Oke, biar kita tahu hasilnya kayak gimana ya. Jadi ini untuk tampilan web kita bisa simpan dalam bentuk ini ya. Kita file ini, Oke, ini pakai ini kita bisa jalankan ya run ya. Dan start without debugging aja pakai udah ada simpan dulu lah ya. Oke ya. Nah, P12 dia pertemuan 12 misalkan ya. Saya coba saya letakkan di sini, saya sih kita jalankan hasilnya seperti kita pakai Chrome ya. Nah hasilnya akan seperti ini dia. Nah ya, jadi bentuk webnya seperti ini dia, kurasi branding seperti ini ya. Nah, sini kurasi kayak gini ya, jadi materinya dibuat seperti ini. Nah ini seperti ini ya, ini ya. Kemudian untuk ada web, nah seperti ya. Kemudian metode start kayak gini ya. Kemudian nah ini hello challenge ya. Pilih 3 karya terbaik. Oke, ini kira-kira seperti itu ya contoh tampilannya ya. Jadi yang kedua kita bisa coba untuk menggunakan, bisa kita open lagi ya. Ini kita open lagi yang tadi, kita bisa buat dia infografis ya, infografik ya, akan dibuatkan infografik ya. Nah kita percepat aja. Nah infografisnya dalam bentuk ini juga ya, HTML juga ya. Oke, kita coba eksekusi di sini ya. Tampilannya seperti apa, kita coba jalankan. Nah, kita simpan aja info P12. Nah saya pakai Chrome, kita coba lihat tampilannya ya kayak gini ya. Ya semacam ini ya. Ya sama lah, mirip-mirip, cuma dia bedanya di sini adalah menggunakan infografik ya. Oke gitu ya. Oke selanjutnya, oke gitu ya, kira-kira itu ya. Itu berikutnya kita coba untuk ini
kita coba untuk yang ini ya, kuisnya ya seperti apa. Nanti saya kira sama dia tampilannya, mungkin dibuatnya dalam bentuk web tapi lebih interaktif gitu ya. Kita coba tunggu aja, kita percepat ya. Kuis dia akan dibuatkan langsung di sini ya, sini nih, sini dibuatkan kuis, bisa jawab gitu ya. Nah ini ya, di next gitu ya, jadi bisa ngajak siswanya jawab gitu ya. Ya tekniknya apa gitu ya. Nah ini misalkan ya di next. Ya, jadi seperti itu. Tunggu dulu. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya sampai nih ke ya berapa benarnya gitu ya. Nah yang terakhir tadi apa ya? Yang terakhir itu ada create flashcard. Nah itu coba aja. Jadi dicoba-coba aja ya. Itu poinnya di sini, nyoba aja. Makin sering mencoba makin bagus. Ya, oke. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa, kita percepat. Mungkin lebih mirip-mirip ini ya, kuis juga kali ya, dalam bentuk kartu gitu ya. Oke, pada intinya semua yang kita butuhkan sudah selesai itu ya. Jadi tinggal dipoles ya, dipercantik. Misalkan ini ya di pertemuan satu, kalau memang perlu dirapikan, silakan dirapikan gitu ya, supaya apa ya, supaya lebih menarik ya. Demikian tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Selamat membuat RPP dan modul aja. Terima kasih. Thank you.